Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran PAI dengan mata pelajaran Akidah dan Akhlak dengan materi Akhlak Tercela. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pernahkah teman-teman semua mendengar kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Suatu ketika, Nabi Yusuf alaihi salam pernah dibawa ke hutan oleh saudara-saudaranya yang merasa iri karena Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh kedua orang tuanya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam dijelaskan beberapa akhlak tercela yang dimiliki saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Akhlak tercela tersebut seperti iri hati, dengki atau hasad, dan khianat. Nah, berikut penjelasan tentang akhlak tercela iri hati, dengki atau hasad, dan khianat. Yang pertama, iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati artinya merasa tidak senang dengan kebaikan atau nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Perasaan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan menimbulkan kebencian. Sifat inilah yang menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan rencana jahat. Mereka iri dengan apa yang dimiliki Nabi Yusuf alaihi salam. Sifat tercela ini harus dibuang jauh-jauh karena dapat meracuni hati dan pikiran kita. Nah, selain sifat iri pada hal yang buruk, ada juga iri dalam hal yang baik. Misalnya, Ahmad iri kepada Ridwan yang sudah bisa membaca Al-Quran. Akhirnya, Ahmad lebih semangat belajar membaca Al-Quran sampai bisa. Nah, yang kedua, dengki atau hasad. Dengki adalah sikap tidak tenang apabila seseorang mendapatkan nikmat dan berharap hilang nikmatnya. Misalnya, ada orang yang iri dan benci karena temannya disukai banyak orang. Rasa irinya itu berubah menjadi dengki. Lalu dia mencari cara supaya temannya itu dijauhi oleh semua orang, sehingga orang itu menyebar fitnah dengan menjelek-jelekan temannya. Ya, orang yang dengki itu merasa susah jika melihat orang lain mendapat kesenangan dan merasa senang jika orang lain berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki. Orang pendengki akan rugi karena kebaikan yang dimilikinya bisa hilang akibat kedengkiannya. Nah, ada beberapa penyebab timbulnya dengki atau hasad, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan tinggi hati. Yang kedua, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senang kepada kedudukan atau pangkat. Yang keempat, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yang kelima, orang yang selalu berangan-angan dan malas bekerja. Ada upaya untuk menghilangkan sifat dengki atau hasad, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersikap rendah hati. 2. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha menyenangkan orang lain walaupun ia membenci kita. 4. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, jadilah orang yang dermawan, ikhlas, suka menolong yang sedang kesusahan. Sifat tercela berikutnya adalah khianat. Khianat merupakan salah satu akhlak tercela.
Khianat artinya menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sehingga khianat sering disebut juga dengan ingkar janji atau tidak amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat khianat terhadap amanah, apapun bentuknya. Amanah adalah kepercayaan. Kita harus berhati-hati terhadap perbuatan khianat. Perbuatan khianat adalah termasuk salah satu ciri kemunafikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berkata dusta. Yang kedua, jika berjanji ia tidak menepati. Yang ketiga, jika dipercaya maka berkhianat. Perbuatan khianat akan menimbulkan permusuhan. Semoga kita terhindar dari sifat khianat, iri hati, dan dengki. Demikian materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.